Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada man syaa min ibadihi wa adalla man syaa min khalqihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mu'azzamu bi samaihi wa ardihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad ar-ra'ufir rahim bi ummatihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita berbagai macam nikmat baik zahir maupun nikmat batin, sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasi'atu minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Tanawwa'at ajnasul a'mal bi tanawwu'i waridatil ahwal. Hikmah yang ke-9 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata pengarang Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Bermacam-macam jenis amal dengan sebab bermacam-macamnya sesuatu yang mendatang kepada hati. Maksudnya adalah tanawwa'at ajnasul qurubat, bermacam-macam jenis amal ibadat. Ada sembahyang, puasa, sedekah, salawat, tasbih, tahlil, macam-macam jenis itu ibadah. Bisa babi ikhtilafi ma taridu alal qalbi minal hal, dengan sebab berbeda-bedanya sesuatu yang datang atas hati daripada keadaan. Dimaksud keadaan itu kal haya, seperti malu kepada Allah, wan nadami, menyesal berbuat dosa di masa lampau, wa zikri ni'matin, ingat nikmat Allah, wa ghairiha, dan selainnya. Para muhibbin rahimakumullah, apabila datang di dalam hati perasaan malu kepada Allah, nah maka perasaan malu yang datang kepada hati itu menuntut zahir kita untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan sifat keadaan malu tadi. Nah, orang malu itu biasanya diam, pucat. Nah, jadi apabila datang di dalam hati itu malu kepada Allah,
maka zahirnya orang itu timbullah sesuatu seperti pucat, diam, tertunduk. Apabila datang ke dalam hati itu penyesalan terhadap dosa-dosa yang lampau, maka amal zahir istighfar, tobat kepada Allah. Apabila timbul di dalam hati kita mengingat nikmat, maka itu menuntut zahir kita untuk mengucap alhamdulillah, syukur kepada Allah. Nah, jadi artinya bermacam-macam jenis ibadah itu dengan sebab bermacam-macamnya yang datang atas hati daripada keadaan-keadaan tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Fal arifu wal muridu alladhi lam yakun tahta syaikhin ay ya'mala bihasabi ma taridu 'alal qalbi minal hal. Fal arifu bermula orang yang arif, orang yang sudah makrifat, dan seorang murid yang mana dia tidak berada di bawah bimbingan seorang guru, bahwasanya dia itu beramal dengan sekira-kira yang datang atas hatinya daripada keadaan tadi. Ini untuk orang arif. Jadi hikmah yang ke-9 ini ditujukan kepada orang arif yang sudah kenal lawan Allah, dan ditujukan kepada seorang murid atau salik yang tidak berada di bawah bimbingan guru, yang tidak berada di bawah bimbingan syekh mursyid. Nah, jadi untuk orang-orang yang arif, untuk murid yang lepas, yang tidak dibimbing guru khusus, nah mereka itu hendaknya beramal ibadat sesuai dengan hal yang datang ke hatinya. Umpamanya kita biasa imbah sembahyang itu membaca wirid, macam-macam wiridnya, antara lain subhanallah 33, Allah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan ayat kursi, macam-macam wirid imbah sembahyang. Nah, untuk orang yang arif atau orang murid yang tidak dibimbing guru, mereka itu belum tentu wirid sembahyangnya membaca itu, tergantung apa yang datang ke hati mereka waktu sesudah salat itu. Nah, jadi umpamanya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sembahyang tuntung. Datang ke hatinya nih, datang ke hatinya ini ingat nikmat Allah. Nah, maka wirid inyan itu alhamdulillah, 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 berapa ribu ke alhamdulillahnya. Nah, kadang mestinya memakai aturan yang ada. Ini untuk orang yang arif billah atau murid yang lepas, yang tidak dibimbing oleh guru khusus tadi. Wa ammal muridul ladzi tahta syaikhin ay ya'mala bima ya'muruhu syaikhuhu. Adapun seorang murid yang di bawah bimbingan guru khusus, dia mesti mengamalkan apa yang disuruh gurunya. Nah, ininya kada perlu memandang nang datang ke hatinya, kada perlu. Apa disuruh guru itulah yang diamalkannya. Jar guru jam imbas sembahyang baca wirid la ilaha illallah aja 1000 kali, yang lain kada usah dibaca. Nah, itulah dibacanya.
Ikam jar guru kada perlu puasa sanayan Kamis. Nah, kada perlu puasa sanayan Kamis. Kalau seorang murid ini mempunyai guru pembimbing yang khusus, Syekh Mursyid tadi. Nah, jadi untuk seorang murid seperti itu, inya kada kau mengamalkan apa yang datang ke hatinya itu. Karena inya berada di bawah pengawasan khusus gurunya. Wal ammah adapun orang umum, nah orang awam. Orang awam ini artinya arif kada, murid kada. Ya'malu bima warada anil akhbar wal azhar, dia mengamalkan apa yang mendatang daripada hadis-hadis Nabi, daripada sunnah Nabi. Nah untuk orang umum, misal imbah sembahyang, ya amalan yang kita baca biasa wiridnya. Nah imbah maghrib ini bacaannya, imbah subuh ini, zuhur ini yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu untuk orang awam. Arti orang awam ini artinya orang nang pikirannya tuh kada ada hendak ma'rifat kepada Allah, kada ada. Nya pikirannya apa nang dimakan hari ini ada, habis selesai guring. Nah isuk becari, kena guring. Itu orang awam, kada ada pikiran hendak mencapai sesuatu dalam hidup untuk ma'rifat kepada Allah, kada ada pikiran kayak itunya. Pikirannya berusaha mengungkusi anak sekolah, berkabun, menurih, apa. Kada ada hidup untuk ma'rifat kepada Allah. Nah ini orang awam. Orang awam macam ini amalannya apa yang disampaikan Rasulullah secara umum. Nah itulah amalannya. Murid itu artinya orang yang ada cita-cita. Aku hendak ma'rifat kepada Allah. Lalu aku hendak sedikit demi sedikit memperbaiki diri. Sedikit demi sedikit menambah amalan tiap hari ini. Lalu inya tiap hari ada amalan tertentu yang dibacanya rutin. Tiap hari dia jaga dirinya, kalau berbuat maksiat lakas ditubat. Nah, berbuat salah lakas minta ampun. Ini ada yang ditujunya untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, ini ngarannya seorang murid. Nah, murid ini ada yang di bawah bimbingan khusus guru, ada murid yang kada di bawah bimbingan guru. Kayak apa murid nang kada di bawah bimbingan guru itu? Nah, al-muridul ladzi lam yakun tahta syaikhin kalladzi yaj'alu sadikan sarukan basiran mutadayyinan fayansibuhu raqiban 'ala nafsihi liyulahiza ahwalahu wa af'alah. Murid yang tidak di bawah bimbingan guru adalah seperti orang yang menjadikan kawan yang jujur, kawan yang mengetahui ilmu agama. Dia jadikan itu kawan sebagai pengintai dirinya untuk mengawasi keadaan-keadaannya. Nah, ini kada bisi guru, cuma ini ada bisi kawan. Nah, wallah aku mohon ikam nah. Mau ada nang kada baik kelakuanku, tagurakan ya. Ada akhlakku nang kurang bagus, ingati aku. Nah ikamnya ku harapakan menjagai aku nih nah. Ada nang baik pada akan baik, apa nang kada baik pada akan kada baik. Nah ini contoh seorang murid nang kada di bawah bimbingan guru, tapi ini ada berisi orang. Kawan nang jujur, nang mengetahui seluk beluk agama, nang dengan kawan itu dia minta pantau dirinya. Nang baik didukung, mun aku salah tagurakan. Kana Umar bin Al-Khattab yas'alu Salman radhiyallahu anhu ma'ana uyubi wa kana yas'alu Hudzaifah radhiyallahu anhu hal tara alayya syai'an min atharin nifaq. Sayyidina Umar contohnya, beliau datang kepada Salman Al-Farisi. Ujar Sayyidina Umar, wahai Salman, amun aku ada aib, amun aku ada kurang baik, tunjukkan kepadaku. Nah ini contohnya. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang digelar sahibus sir, yang punya rahasia Rasulullah, Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani ini seseorang sahabat Nabi yang tahu ini munafik, ini kada.
Nah ini khusus diberi Rasulullah ilmu. Jadi Hudzaifah al-Yamani ini tahu, ini orang munafik, ini kada, ini orang mukmin bujur, ini kada. Nah, Sayyidina Umar pernah datang ke Hudzaifah al-Yamani. Wahai Hudzaifah, engkau orang yang diberi ilmu oleh Rasulullah. Padahal kan lawan aku ini adakah bisi sifat munafik atau kada? Nah, padahal itu kakawanan aja antara Umar lawan Hudzaifah nih. Nah, jadi ini contoh seorang murid yang kada di bawah bimbingan guru, tapi ada mempunyai kawan nang sagan betakun, kawan untuk bertanya tadi. Nah, orang seperti ini nang amal ibadah sunatnya itu menurut petunjuk hal yang datang ke hatinya. Au kalladhi yukhalitun nas fa kullu ma ra'ahu mazmuman fima bainan nas falyutalib nafsahu bihi fayara min uyubi ghairihi uyuba nafsi. Atau orang yang disebut dengan murid lepas, murid nang kada di bawah bimbingan guru tuh. Orang nang bergaul dengan manusia. Setiap yang dia lihat sesuatu tercela daripada manusia, itu dianggapnya dirinya ada berisi sifat itu. Nyama lihat manusia ada nang kada baik akhlaknya, jarinya aku ada juga berisi kada baik nih, karena aku ini sama pada manusia. Ada orang bakhil ditamuinya, berarti aku ini bakhil juga karena sama pada manusia. Ada orang nang sombong dilihatnya, dipantaunya ke dirinya, berarti aku ini ada juga si sombong dalam diriku. Nah, ini menjadikan angkada baik di orang lain itu kepada dirinya. Nah, ini contoh orang murid nang lepas juga ngarannya, kada dibimbing guru juga. Seperti Nabi Isa alaihi salam berkata, ujar Nabi Isa, ma'addabani ahad, tidak ada yang membimbing aku seseorang pun. Ra'aitu jahlal jahil sainan fa'ajtanibuh. Aku melihat kebodohan itu sesuatu nang jahat, maka aku jauhi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-9 ini ditujukan bukan kepada semua orang. Ditujukan hanya kepada orang yang sudah ma'rifat kepada Allah atau seorang murid yang tidak di bawah bimbingan guru. Jadi amal ibadahnya itu tergantung apa yang datang ke hatinya, maka itulah yang diamalkannya. Waqafal Fudail bin Iyad bi'arafatin ma'al hajij. Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang aulia Allah yang wafat pada tahun 187 Hijriah. 187 Hijriah. Fudail bin Iyad ini seorang waliullah yang mempunyai masa lalu yang gelap sebagai seorang perampok. Nah, kemudian diberi hidayah oleh Allah, diberikan kewalian oleh Allah, jadilah aulia yang besar di saat itu. Nah, Fudail bin Iyad ini wukuf di padang Arafah bersama orang-orang yang naik haji. Falam yusma' minhu du'aun wala zikrun. Waktu wukuf di Arafah itu Fudail ini kada tadengar ada membaca doa, kada tadengar ada membaca zikir. Illa annahu wada'a yadahul yumna ala khaddih wa ta'ta'a ra'sahu yabki falam yazal kazalik hatta afadha an-nas ilal Muzdalifah. Orang wukuf di Arafah itu mestinya banyak-banyak berzikir. Dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 1000 baca waktu wukuf itu. Itu hadis Nabi. Waktu wukuf itu kita hendaknya memperbanyak talbiyah.
Waktu wukuf hendaknya memperbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Ada fudail nih kada. Sidin wukuf di Arafah cuma termenung duduk mulai tengah hari sampai orang tulakan ke Muzdalifah maghrib artinya duduk termenung, kada ada bunyi zikir di mulut sidin, kada ada bunyi doa. Begitu orang berangkat ke Muzdalifah, para fa'ara'sah hanya sidin mengangkat kepala. Yaqul berkata sidin wa sau'ata wallahi minka wa in ghafartali. Alangkah jahatnya diriku demi Allah terhadap engkau, sekalipun telah engkau ampuni dosa-dosaku. Nah hanya itu keluar kalimat dari Fudail bin Iyad. Nah kenapa Fudail itu demikian? Padahal di Arafah mestinya kesempatan untuk memperbanyak ibadah, zikir sebagainya. Fudail kada diam muara. Nah, fahina idin waradat 'alal fudail halatun min tazakkurihi lima fihi yauman kana musrifan 'ala nafsi syaghalathu al-haya min Allah anid du'a wal azkar. Ketika itu mendatang atas Fudail keadaan, mendatang ke hati Fudail keadaan beliau ingat masa lampau yang gelap itu. Perampok dahulunya, keingatan masa lampau itu, lalu malu kepada Allah dan kada bisa berkata-kata apa-apa. Nah, orang Supan tuh berdiam aja sini. Nah jadi keadaan haya malunya itu kepada Allah membuat Fudail diam daripada zikir, diam daripada doa. Padahal di tempat yang kita disuruh memperbanyak zikir dan doa. Tapi untuk seorang Fudail bin Iyad yang mana beliau tergolong orang yang arif dengan Allah, maka beliau beramal sesuai dengan apa yang datang hal kepada hati beliau. Dicontohkan lagi Ma'ruf al-Karhi. Nah, Ma'ruf al-Karhi ini salah seorang aulia Allah pada abad kedua. Suatu hari beliau puasa sunat. Nah, puasa sunat lalu berjalan dengan rombongan. Jalan batis, jalan. Di tengah jalan itu ada orang membawa air, membawa banyu ada. Sambil berkata orang membawa banyu itu, rahimallah man syariba ma'i. Rahimallah man syariba ma'i. Artinya apa? Semoga Allah menyayangi orang yang minum banyuku ini. Semoga Allah menyayangi, merahmati orang yang minum airku ini. Nah di waktu itu datang kepada Ma'ruf al-Karhi hal ke dalam hati beliau. Keadaan datang kepada hati beliau yang menunjukkan bahwa doa itu orang yang membawa air mustajab. Lalu sidin langsung buka puasa, minum banyu tadi. Nang kawan-kawan kada buka puasa. Kenapa pian buka? Ujar kawan ashab sidin kawan-kawan, kenapa pian puasa berbuka? Nah, ujar sidin waktu inya mengatakan tadi rahimallah man syariba ma'i, Allah merahmati mudah-mudahan orang nang minum banyu kun ini, hatiku berkata doanya tuh kabul. Jadi aku baik minum nih Tuhan, kan yang dicari rahmat Tuhan. Orang puasa dicari apa? Rahmat Tuhan juga. Baik minum dapat rahmat. Nah cuma itu kada kawa dicontoh, ditiru kayak kita. Karena yang datang ke hati sini adalah keadaan yang menunjukkan bahwa doa orang itu adalah mustajab.
Ini contoh untuk orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka beramal, mereka itu berbuat taat sesuai dengan apa yang datang hal kepada hati mereka itu. Nah, kemudian dicontohkan lagi salah seorang waliullah yang bernama Sari As-Sakati, pamannya oleh Junaid Al-Baghdadi, wafat tahun 253. Sari As-Sakati ini dikabari orang, ujar orang, wahai syekh, wahai tuan guru, itu di pasar kebakaran. Maka Sidin ada besi toko di pasar. Di pasar kebakaran, semuaan toko terbakar, kecuali toko piang sebuah di tengah-tengah selamat. Alhamdulillah, ujar Sari As-Sakati ini. Alhamdulillah. Kan mesti alhamdulillah, kan nikmat tuh. Nah, alhamdulillah. Nah, sesudah itu datang ke hati, ke dalam hati Sari As-Sakati ini satu hal, satu keadaan, di mana beliau itu dicela karena senang dengan selamat toko, sedangkan toko kaum muslimin yang lain terbakar semuaan. Dalam hati Sidin datang satu keadaan di mana bahwa Sidin itu salah. Ikam bersyukur, ikam selamat, orang apa kayak apa tuh semuaan terbakar. Nah, lalu ujar Sidin, aku istighfar kepada Allah selama 30 tahun karena kata-kataku alhamdulillah tadi. Orang mengucap alhamdulillah beristighfar, barang kalimat thayyibah, pada kalimat yang bagus alhamdulillah. Nah, Sidin mengatakan bahwa gara-gara aku mengucap alhamdulillah tuh sekali, aku beristighfar 30 tahun. Kenapa sebabnya? Karena ada hal yang datang ke hati Sidin bahwa Sidin mengucap alhamdulillah itu adalah keliru. Karena itu hanya mementingkan diri sendiri, melupakan kaum muslimin yang toko-toko mereka itu terbakar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apa yang dikehendaki oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, pengarang ini hikam, dengan perkataan beliau tadi, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis amalan karena bermacam-macamnya sesuatu yang datang ke hati itu. Nah, artinya apa? Bahwa kita kada berhak membawai orang lain untuk mengamalkan seperti amalan kita. Untuk orang arif dan murid nang kada di bawah guru tadi. Yang kedua, jangan ma'iktirat. Nah, jangan mengeritik kalau ada orang lain yang beramal kada seperti kita. Jangan mengeritik kalau ada orang lain yang beramal kada seperti kita. Kita biasa yang bersembahyang membaca wirid yang biasa kan. Ada sujud kada. Begitu yang bersembahyang, alhamdulillah, alhamdulillah, langsung beribu-ribu kalinya. Nah, Pak Sidin itu amalan apa nih tuh? Nah, kadang perlu dibahas itu. Barangkali Sidin itu orang yang arif dengan Allah, atau Sidin itu seorang murid yang tidak di bawah bimbingan guru, yang telah datang ke hati Sidin sesuatu ingat nikmat sehingga beliau mengucapkan kalimat alhamdulillah itu. Nah, jadi antara lain yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini adalah demikian. Nah, untuk orang-orang yang murid tetapi ada mempunyai guru yang khusus, itu kada perlu mengamalkan apa-apa selain apa yang disuruh gurunya. Amalan yang lain pada disuruh guru kada boleh diamalkan. Khusus nang kawa diamalkannya hanya amalan yang disuruh gurunya. Ini kalau seorang murid yang punya guru khusus. Nah, untuk orang awam
bebas beramal napa aja hendak asal mendatang dari Rasulullah SAW atau sahabat-sahabat Nabi. Orang awam kada perlu memandang hal-hal itu, mungkin bila ada hadis baik amalkan gitu. Ada hadis mengatakan ini amalan diampuni dosa, baca amalannya. Ada amalan ini murah rezeki, baca amalannya. Kada perlu memandang guru, kada perlu memandang hal dalam hati, kada perlu untuk orang-orang yang awam itu. Nah, sebagaimana yang dikatakan tadi, fal wal ammatu bermula orang awam, ya'malu bima warada anil akhbar wal asar, bahwa orang awam itu dia beramal sesuai dengan apa yang mendatang daripada hadis Rasulullah atau daripada para sahabat-sahabat Nabi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-10 pulang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.